Aman. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pagi hari ini insyaallah melanjutkan pelajaran kita di dars ke-47 ya, masih di pembahasan maf'ul fih ya, maf'ul fih. Terakhir itu sampai halaman berapa ya? 72. 72. Oh, ini ya udah masuk huruf-huruf ya. 6. Sekarang id ya. Ya, Betul, betul ya. Silakan Pak Win. is Ya, zarfu zamanin. zarfu zamanin lil madi mabni ala sukun mislu ji'tuka isnaditani Id nada. nada Ya, nadiyatani nadaitani ya. nadaitani waqad takunu zarfu zamanin lil mustaqbal mislu doro is Duru. duru tatliu Id tatliu tala'a yatlu'u. istatola asyams. Ya. Jadi id itu bisa zorof zaman ya, dia pasti zorof zaman, cuman bisa zorof zaman fi'il madi ya untuk yang lampau. Dia mabniun ala sukun ya, ya jadi bacanya zalnya itu di sukun. Nah contohnya ji'tuka mislu ji'tuka id nadaitani ya, aku mendatangimu. Berarti artinya ini sudah lampau ya. Ketika engkau memanggilku ya. Coba Anda cek dulu ya makna yang lain. 36. Nah, ini kalau di Al-Qur'an ada di surat At-Taubah ya. Faqad nasarahullahu id akhrajahu ya. Faqad nasarahullah, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya id akhrajahul ladzina kafaru, ketika, jadi ketika artinya ji'tuka idna daitani ya, tapi lampau ya, aku mendatangi engkau ya, dulu ya sudah lama, ketika engkau memanggil aku. Nah, waqad takunu zarfu zamanin lil mustaqbali, namun terkadang ya zarf zaman lil mustaqbal, jadi untuk isim yang menunjukkan waktu yang akan datang ya. Ini sih kalau ini id juga ya. Kalau di seringnya sih dicontohkan itu id-nya itu nempel sama yauma. Biasa kita sering dengar yauma idin. Ya, yauma idin. Itu zinnya itu id sebenarnya. Yauma idin tuhaditsu akhbaraha misalnya. Pada hari itu. Berarti udah kejadian belum? Belum. Jadi kalau di sini ahduru, aku hadir, ya id ketika, tapi nanti gitu ya. Ketika tola'a yatlu'u, berarti id tatlu'u asyamsu, ketika matahari terbit. Tapi nanti di waktu yang akan datang. Ya, lanjut. Jadi kayaknya mau berangkat atau belum? Nah, lanjut Zat. Lanjut. Ya, Kawin. Iza zarfu zamanin lil mustaqbali mabniun ala sukun
mislu iza kumtum ila sholati faghsilu. Wa fiha makna asyar syartu Mana walakin syarti. mana syarti walakinaha la la tajzam La tajzimu. la tajzimu. Ini bukan la nahiyah. Tidak atau ya. Tidak jazm gitu. Tidak jazm. Ya, La ini yang keempat idza. Ini bacanya idza bil fathah. Ini zarfu zamanin sama lil mustaqbal. Ini jelas untuk apa namanya yang akan datang, dan biasanya al mudmanah atau ya terkandung ya di dalamnya ya makna syarat. Tadi kan disebut ya wa fiha makna syarti. Nah itu. Jadi keterangan waktu untuk masa yang akan datang mabniun ala sukun. Contohnya idza kumtum ila sholati faghsilu ya. Nah, ini juga menarik nih, idza buat mustakbal. Tapi pakainya kuntum. Kuntum kan fi'il madi ya. Nah, ini biasalah uslub di antara cara bahasa orang Arab ya. Untuk menunjukkan waktu yang yang terjadi di masa depan tapi bentar lagi terjadi. Nah, itu biasanya pakai fi'il madi ya. Idza kuntum ila shalah kan bukan diterjemahkan ketika kamu sudah sholat, faksilu baru wudu gitu. Tapi kan ketika engkau hendak sholat, apabila kalian hendak sholat, ya, kan wudu sebelum sholat ya, bukan setelah sholat. Nah, jadi biasa ya pakai fi'il madi, tapi dimaksudkan padanya lil mustakbal. Kadang sama juga ya, zahabadz dhama'u wabtalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Zahabadz dhama'u itu bisa kita baca di sebelum, meskipun dahaga belum hilang. Karena memang mau menunjukkan bentar lagi mau minum gitu ya, bentar lagi mau minum. Itu juga bisa dimaknai seperti itu. Sama kayak qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah, qad qamat as-shalah. Salatnya belum. Ya, karena qomat kan sebelum sholat, tapi dia pakai fi'il madi. Ya, itu menunjukkan kedekatan. Ya, bentar lagi waktunya fi'ilnya itu akan dikerjakan ya, sebentar lagi dalam waktu dekat. Wa fiha makna syarti. Ya, kadang ya memang idza ini mengandung makna syarat. Ya, dan makanya dia hanya bisa masuk ke jumlah fi'liyah. Ya, jadi idza ini masuk ke jumlah fi'liyah. Walakin naha la tajzimu, karena dominannya isim-isim syarat itu man, apapun ya, isim syarat itu umumnya dia bikin jazm. Man ya'mal su'an yujza bihi misalnya. Man. Kalau idza ini la tajzimu, jadi enggak menjazmkan, ya, tidak menjazmkan fiilnya. Ya. Ya, lanjut Pak Win. Ya, yang kelima. Al-an. Al-ana zarfu zamanin mabniun alal fathi mislu jitu al-an. Ya, jitu al-an. Kalau al-an ya, itu zarf zaman bacanya fathah mabni ya al-ana, jitul ana. Ini ya fil zamanil fi zamanil hal, pada waktu sekarang ya. Jitu aku datang sekarang. Lanjut amsi. Amsi zarfu zamanin mabniun alal kasri. Wa iza dakhaltu alaiha alif lam. Wa idza dakhalat berarti. Oh, wa iza dakhalat alaiha. Alif lamnya fa'il berarti. Fa'il dari dakhala. Alif lam. Asbahat ma'rifah. Ma'rifatan. Ma'rifatan. Isim khobar asbaha ya. Khobar asbaha.
Mislu Mislu jitu al-amsa wa zahaba al-amsu bima fihi. hmm. Kalau yang keenam amsi, amsi itu kemarin. Zorfu zamanin mabniun alal kasri. Jadi bacanya amsi. Sinnya bil kasri. Wa idza dakhalat 'alaiha al-alif wal lam au 'alaiha al-al, kalau masuk al kepada amsi jadi al-amsi gitu kan. Asbahat ma'rifatan. Ya berarti si amsinya ini jadi eh, spesifik, jadi ma'rifah tertentu. Karena kemarin kan banyak kemarin itu ya. Contohnya ji'tul amsa. Ya, ji'tul amsa. Apa ya artinya ya? Ji'tul amsa. Oh, jadi kalau ma'rifatan ini dia jadi mu'rob ya maksudnya ya. Kalau iya sepertinya itu sih. Kalau ma'rifatan ini maksudnya apa mu'robatan ya? Coba nanti cek dulu di buku satu lagi. Ma'rifatan nanti kita lihat di itu. Nah, cek dulu di cetakan satu lagi. Ma'rifatan atau mu'robatan ya. Nomor 6 ya. Oh kan benar. Salah Pak Win itu. Cetakan lama itu mu'robatan iya. Jadi wa idza dakhalat 'alaiha al asbahat mu'robatan. Bukan fa itu. Ba berarti. Begitu kalau gitu paham. Ya, dan kalau amsinya kan amsi mabni ya. Amsi mabni jadi mabniun alal kasri. Kalau alif lamnya itu dia dia kemasukan alif lam jadi al-ams, maka dia jadi al-amsu, al-amsi, al-amsa gitu. Jadi dia artinya sama-sama kemarin, cuman dia mu'rob gitu. Asbahat mu'robatan, bukan ma'rifah. Mislu contohnya ji'tul amsa, berarti aku datang al-amsa kemarin. Itu kenapa mansub? Karena sebagai zorof, gitu. Sebagai zorof kan mansub. Nah kalau contoh yang kedua, wadzahabal amsu bima fihi, hari kemarin ya atau kemarin zahaba telah pergi, kan udah lewat ya kemarin. Bima fihi bersama dengan ya apa-apa yang ada di dalamnya ya. Ya pokoknya kemarin itu udah berlalu dengan segala isinya di hari kemarin gitu. Nah, di sini sebagai fa'il ya, di sini sebagai fa'il. Zahabal amsu ya, bima fihi ya, seperti itu. Ya baik. Jadi itu tadi koreksi ya harusnya mu'robatan. Lanjut Pak Win, silakan. Yang ketujuh. Qattu Khotu ya. zarfu zamanin lil madi mabniun ala dommi. Mislu ma fa'altuhu qattu. Qattu artinya apa sih? Khotu ya. Terputus. Bacanya khotu. Qattu. Nggak pakai tanwin. Khotu itu itu asalnya dari kata kototuhu. Saya memutusnya. Jadi koto itu asal katanya kotot tuhu ya, kotot tuhu. Saya memutusnya. Jadi orang Arab itu biasa pakai koto itu untuk zorof ya, untuk mengungkapkan ya eh, apa namanya ungkapan menghabiskan satu hal di masa yang telah lewat. Ya. Dan biasanya dia kalamnya nafi itu kan mislu ma fa'altuhu qattu. Ya, jadi penggunaannya itu biasanya setelah
negatif ya, kalimat nafi. Dia zaraf zaman lil madi karena dia menghabiskan semua hal di masa yang telah lampau. Nah, mabniun ala dhammi dia bacanya ala dhammi dhammah. Nah, makanya makna dari ma fa'altuhu qattu ya berarti saya tidak pernah ya berbuat hal itu qattu selama aku hidup sampai sekarang gitu. Jadi diborong gitu dari yang ya selama aku hidup sampai sekarang. Jadi kalau dimanakan seperti itu. Jadi aku tidak pernah melakukannya sama sekali gitu ya. Kalau ringkasnya seperti itu. Jadi kalau ma fa'altuhu qattu itu maknanya ma fa'altuhu fi man qata'a min umri. Aku tidak pernah melakukannya fi man qata'a ya selama ya aku hidup min umri selama aku hidup gitu. Ya, kurang lebih seperti itu jadi qattu. Jadi nggak biasanya datang dalam kalimat negatif. Wala yasihu silakan. Wala yasihu an yuqalu la af'aluhu qattu. Nah, nggak bisa kalau fiilnya bukan madi ya. Misalnya aku tidak akan berbuat itu selama aku hidup. Ya mungkin nggak tahu kenapa nggak bolehnya ya karena ya qattu itu fungsinya buat lampau sih. Ya kalau kayak gitu kan ya bisa nggak tahu nggak ada hubungannya sih maksudnya bisa aja dia berbuat gitu tapi kan kalau kalau kalimatnya negatif mafa'atuh qattu dan benar memang nggak pernah melakukan hal tersebut selama aku hidup qattu gitu semuanya se ya dari awal lahir ya selama dia hidup maka cocok tapi kalau ke depan ya mustakbal ya kalau di sini la yasih ya la yasihu seperti itu. Jadi harus sudah terjadi gitu maksudnya. Ya, ya karena memang karena koto ini buat madi sih intinya itu. Makanya kalau contohnya mustakbal itu nggak masuk. Jadi nggak bisa didahului dengan fi'il mudhari gitu. Iya, meskipun sama-sama negatif kan, kalam Mhm. nafi kan intinya. Seperti itu. Lanjut. Audho ya, audu. Audu zarfu zamanin lil mustaqbal bimakna abadan. Hmm, Mislu la af'aluhu audu. iya. Jadi audu itu maknanya abadan selamanya. Nah, kalau selamanya masuk ya. Karena mustakbala af'aluhu audu. Aku tidak akan melakukannya selamanya gitu. Nah, itu masuk. Kalau kotu kan maknanya selama hidupku gitu kan. Ya dari lampau sampai saat ini gitu. Lanjut yang ke-9. Ayyana zarfu lil mustaqbali yakunu ismu istifham. Kaqaulihi ta'ala yas'alu ayana yaumul qiyamah. Yaumal. Wa maknahu Wa maknahu. wa maknahu ayu hinin wa aslahu ay an wa khafifu an ya khafifa wa khafifa wa sara lil Wasoro. lil, lil fazoni wahidan. Al-lafzani. Oh, al-lafzoni wahidan. Nah, barakallahu fiik. Yaumu ya, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Yang ke-9, ayyana ya. Ayyana zorfun lil mustaqbal yakunu ismu istifhamin kaqaulihi ta'ala yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Kapan gitu ya. Nah, ini ayyana itu dia zorof untuk masa depan ya dan dia menjadi kalimat tanya ya dia menjadi kalimat tanya
Seperti misalnya contohnya di firman Allah Ta'ala di surat Al-Qiyamah ayat ke-6. Itu ayyana ya. Ayyana yas'alu, dia berkata ayyana yaumul qiyamah. Ya, kapankah hari kiamat itu? Kapankah hari kiamat itu? Wa ma'nahu ayyuhinin. Ya, dan maknanya adalah ayyuhinin. Ya, kapan gitu ya. Ayyuhinin, kapan waktunya gitu ya. Wa asluhu dan asalnya ayu ana wa khafafa. Oh, aslinya ya. Aslinya itu ayyana, itu aslinya ayun tambah ana, aslinya seperti itu. Wa khufifa, dan diringankan ya, karena itu berat. Wasoro al-lafdhani wahidan, dan kedua lafaz tadi ya itu menjadi satu. Ya, soro wahidan, menjadi satu. Nah, lafaz anaknya ini coba cek dulu ya. Anak. Anak artinya datang ya, atau mendekati ya. Ayu anak, anak itu waktu ya. Ayu hinin, waktu yang mana. Hin ini mananya waktu, juga bisa periode. Sama kayak anak itu waktu, periode. Jadi aslinya itu ayu ayu anak gitu ya. Jadi ayana gitu, diringankan aja. Wasoro lafzoni wahidan. Dua lafaz tadi soro menjadi satu, wahidan. Lanjut. Yang ke-10 terakhir ya. Banyak nih. Anna, silakan. Anna zarfu lil makanin yakunu ismu syartin bimakna aina. Nahwu ani yajlisu ajlisu. Anna, Anna Anna tajlis. oh, anna tajlis ajlisu. Gimana? Iya. Kalau Anna ini zorof makan, tempat. Dia isim syarat ya. Bimana aina, di mana, berarti Anna itu mananya di mana. Contohnya Anna tajlis, di mana saja kamu duduk, ajlis, aku duduk gitu. Lanjut. Wa ismu istifhamin an al Anil, makani anil makan. anil makan bimakna min aina atau ya min aina ya. Betul. Min aina. Nahwu anna tajlisu ajlisu. Kaqaulihi ta'ala ya Maryam ya Maryam ya Maryamu anna laki haza. Ai Min min aina aina. Mm-mm. wa yakunu bimakna kaifa. Kakol. Kaqaulihi ta'ala anna Yahya Yuhi. wa yuhyi Mm-mm. anna yuhyi hazihillahi ba'da mautiha. Iya. Ai kaifa uh, Yuhyiha. yuhyiha wa yakunu zarfu zamanin bimakna mata Mm. nahu anna jita. Jadi maknanya banyak banget ya. Anak pertama tadi maknanya aina ya. Di mana saja. Anna tajlis ajlis. Bisa jadi was mustifhamin anil makan bimakna min aina, bisa juga maknanya jadi nanya ya, min aina dari mana gitu kan. Min aina dari mana. Di kalimat tanya yang menunjukkan tempat bimakna min aina. Tapi ini contohnya anak tajlis ajlis lagi ya. Iya. Nah, Dari nah, mana? dari mana kau duduk, aku duduk. Kurang, nggak tahu, kurang pas ini. Tapi kalau yang ini di surat Maryam atau yang berkaitan dengan Maryam
Itu firman Allah Ta'ala, ya Maryamu anna laki hadza. Kan? Anna laki hadza. Ketika siapa? Zakaria ya, itu heran. Ya. Qala Maryamu, ya, ya Maryam, ya, anna laki hadza. Qala min indillah, ya. Wahai Maryam, min aina dari mana? Eh, ini apa namanya? Ini semua gitu ya. Laki hadza. Ai min aina dari mana? Jadi ini makna kedua, itu min aina. Makna ketiga, wa yakunu bimana kaifa. Makna yang lain itu kaifa. Artinya bagaimana? Kaqaulihi ta'ala, anna yuhyi hadhihillahi ba'da mautiha. Bagaimana? Ya. Itu di surat Al-Baqarah ya, ayat 259. Ya. Qala anna yuhyi hadhihillahu ba'da mautiha. Ya, bagaimana Allah menghidupkan, ya, yuhyi menghidupkan hadhillah, ya, hadhillahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah menghidupkan ini, maksudnya ini adalah negeri ya, negeri ya, ba'da mautiha. Setelah negeri ini hancur ya, setelah negeri ini hancur. Maknanya anna di sini kaifa. Ya, kaifa yuhyi hadhillahu. Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri setelah mati. Ya. Itu Surat apa mana Ustaz? Ya, Ustaz? Al-Baqarah ya, ayat ke 259. Nah, kirim di chat. Nah, itu. Kalau yang tadi ya di surat Ali Imran ya, ayat 37 yang tentang Maryam itu, bukan di surat Maryam. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Wahai Maryam, Nabi Zakaria berkata, anna laki hadza. Dari mana kamu mendapatkan makanan ini? Nah, itu makna yang ketiga, itu kaifa, makna terakhir yaitu wa yakunu dzarfu zamanin bimana mata. Jadi berarti mata itu kapan? Berarti pertama maknanya di mana, aina, min aina dari mana, kaifa bagaimana, dan terakhir mata kapan. Anna jita. Jadi, Artinya kapan? Ya, kapan kamu datang? Ya, kapan kamu datang? jadi kalau ditanya Anna Jita, Bisa, kemarin pakai bisa. mobil Iya, dari Jakarta gitu kan. jawabnya ya sepaket ya. Karena ananya apa gitu. Bisa aina, aina jita, atau min aina jita, atau kaifa jita, atau mata jita. Iya, barakallahu fiik. Jadi harus tergantung. Yang jawab juga bisa salah ya berarti. Iya, tergantung dia mau nanyanya gimana. Iya. Baik, sampai sini dulu. Ada yang ingin tanyakan? So, nanti kita lanjut kembali. Jadi Hari... kalau di Al-Quran sih ini tergantung konteks berarti ya Ustaz ya. betul. Tapi kalau dalam percakapan sehari-hari ini uh, uh, apa umum juga nggak digunakan Anna atau langsung ke Aina Kaifa gitu kali ya supaya Iya, jelas. yang sering biasanya itu yang straightforward. Langsung kaifa gitu ya. Tapi Baik, kalau maknanya kaifa ya, itu nggak ada zorof-zorofnya ya. Kan ini lagi bahas zorof ya. Kalau aina kan zorof makan jadinya. Kalau mata kan clear tuh zorof zaman. Tapi kalau min aina masih zorof zorof makan. Tapi kalau kaifa ini loh. Tadi kan ada kaifa ya. nah, Itu kayaknya kok bukan zorof ya sebenarnya. Ya mungkin maknanya aja sih, ngasih tahu maknanya. Wallahu alam.
Oh, Iya kan? Karena kan ini lagi bahas nah, betul, Zorof. betul. Zorof soalnya lagi bahas. Tapi artinya bisa aja bermakna itu gitu Isa. Tapi kalau dari ini sih yang pertama di state itu Zorof makannya dulu yang pertama ya. Dari Hmm. Zorof makan ya. Jadi anak ya sebenarnya di mana. Tapi dia yakunu ya dia bisa jadi isim syarat, bisa jadi isim istifham gitu. Yakunu. Jadi bisa jadi gitu maknanya yang lain. Gitu wallahu alam. So, Nah, ini nih ditarik ke makna-makna ini karena memang kebiasaannya orang Arab, ataukah karena ini muncul di dalam Al-Quran kemudian ditafsirkan menjadi seperti ini? hmm, kalau kayaknya duluan ini sih, duluan yang Arab ya. Maksudnya sudah berjalan kemudian di pas Al-Qur'an turun itu ya memang pakai ini mereka gitu, apa namanya? eh Yang sudah dipahami kaidah gitu. dipahami oleh mereka. Coba ya kalau kemarin di Jami' Udurus tuh di berapa ya? Kita lihat anak ya di Jami' Udurus coba. Jilid 3 ya. Maf'ul fi sini bahas makna mana nggak ya? Oh enggak ya di sini ya. Dia langsung pembahasan kemarin. Nggak bahas makna huruf. Mungkin di bab huruf sih dibahasnya. Ada nih. Oh ada nih. Anak ya. Sama persis sih. Menyasar 3 copy paste. Anak zorful lil makan gitu ya. Sama terus tapi di sini juga nggak dijelasin. Qablu wa ba'du juga pasti setelahnya qablu wa ba'du ya. Oh iya benar, nomor 11 qablu wa ba'da. Ini juga di sini sama. Ya, jadi memang ini aja sih dia jelasin. Tapi yang jelas ana zorof zaman berarti itu dulu baru terkadang atau dia bisa jadi isim syarat maknanya aina dan seterusnya. Allah alam. Baik sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.